Ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Hidup kita itu harus punya strategi sukses. Jangan kita berpikir, udah Ustadz, yang penting hidup itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Tapi kita harus punya target bahwa kita harus sukses, Bapak Ibu. Kita harus berhasil, kita punya project dalam pekerjaan, kita harus sukses, kita harus sesuai dengan keinginan kita, ekspektasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang alhamdulillah berkat nikmat iman dan Islam kita bisa meningkatkan kualitas amal kita, yang dimana ketika aktivitas kita tidak terorientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berada di dalam sebuah lingkup iman, maka aktivitas kita itu terasa sia-sia sekali. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala saat menyebutkan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, bahwa barang siapa yang beramal dan beraktivitas sebesar biji dzarrah, maka amal tersebut itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah amal itu menjadi amal yang terbaik atau amal itu menjadi amal yang terburuk. Maka dengan keimanan dan keislaman kita bisa meningkatkan kualitas aktivitas kita yang barangkali makan dan minum kita hanya sekedar untuk mengisi perut kita, tapi karena kita makan dengan mengucapkan bismillah, berarti akan ada nilai lebih dari makan dan minum kita. Karena keimanan, Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat Rasulullah kita bisa mengetahui indahnya Islam dan manisnya iman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini ingin bercerita saja. Kita ingin bercerita tentang bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun kedua Hijriyah mengalami satu fase penting dalam kehidupan Rasulullah dan memberikan dampak yang begitu panjang bahkan sampai hari ini, yaitu tentang peristiwa Badar, peristiwa perang Badar. Tapi kita bukan hanya sekedar ingin bercerita saja, Bapak Ibu sekalian. Kita ingin mencoba untuk mentadaburi peristiwa perang Badar ini dari mulai pertama sampai start Badar itu dimulai. Sekalipun kita tidak mungkin membedah semuanya karena terbatasnya waktu. Tapi kita ingat dan kita menginginkan agar detil-detil dari perang Badar itu bisa relate dengan kehidupan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswatun hasanah. Rasulullah itu sebagai referensi bagi kehidupan kita. Maka seluruh aktivitas Rasulullah, seluruh pengalaman hidup Rasulullah itu mampu untuk kita terapkan. Termasuk diantaranya adalah perang Badar. Dalam konteks perang Badar, kita bukan hanya mengikuti Rasulullah tentang bagaimana adab dalam berperang saja, tapi tentang pesan-pesan kehidupan yang bisa kita ambil dalam peristiwa perang Badar ini. Insya Allah kita akan mencoba membedahnya dari mulai awal latar belakang mengapa perang Badar itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, pada tahun kedua Hijriyah, berarti ini 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Kita ingat bahwa di tahun kedua Hijriyah itu adalah awal perintah puasa. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ayat yang membicarakan tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat perintah puasa ini turun di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Berarti 1 bulan sebelum Rasulullah SAW masuk di bulan Ramadan. Coba bayangkan, ayat ini turun, perintah puasa itu turun 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Berarti persiapan Ramadan Rasulullah dan persiapan Ramadan para sahabat itu mepet banget.
1 bulan turun ayat puasa, di bulan Ramadannya atau di bulan setelahnya langsung melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa saat kita mendapatkan atau kita mendengar ilmu perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu itu juga kita harus memaksakan diri untuk melaksanakan perintah itu dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga kita dilatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mampu atau memiliki mentalitas siap bergerak dalam kondisi terdesak. Terkadang kita itu terlalu preparing atau terlalu persiapan. Kalau nggak ada persiapan kita nggak bisa. Kalau nggak ada persiapan sulit sekali. Tapi terkadang hidup itu tidak sesederhana itu. Hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang ada target dadakan, kadang-kadang ada kejadian dadakan, kadang-kadang ada pengalaman yang tidak kita inginkan. Nah, maka kalau kita memiliki mentalitas siap untuk menghadapi sesuatu yang bersifat dadakan, kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan hidup. Rasulullah dan para sahabat di bulan Sya'ban turun perintah puasa dan 1 bulan setelahnya langsung melaksanakan puasa. Dan bukan hanya sekedar puasa, Bapak Ibu sekalian. Di tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan terjadi sebuah perang yang disebut sebagai perang Badar. Berarti perang Badar itu terjadi pada saat pengalaman puasa Ramadan pertama. Kualitas pengalaman puasa Ramadan Rasulullah dan para sahabat itu langsung perang Badar. Kita misalkan contoh, kita umur berapa misalkan ya. Kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, anggap saja kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 tahun atau bahkan sampai 80 tahun. 70 tahun deh. Dari 70 tahun tadi, kita mengalami Ramadan dan puasa Ramadan itu berapa kali? Misalkan kita mulai start puasa Ramadan itu udah diajari dari kecil pada saat umur 10 tahun misalkan. Berarti ada fase 60 tahun kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dalam 60 kali kita puasa itu, sudah berapa kali kita itu maksimal dalam puasa Ramadan? Atau jangan-jangan selama 60 tahun, 60 kali di bulan Ramadan kita nggak pernah berhasil. Kita harus remedi setiap tahunnya. Kita harus mengulang kembali madrasah Ramadan kita. Nah, ini menjadi evaluasi. Dan Rasulullah dan para sahabat, pengalaman puasa Ramadan pertama langsung menghadapi perang yang begitu besar. Berarti momen-momen besar dalam kehidupan kita harus kita dapatkan ketika di bulan Ramadan. Jadi hari ini kita sudah di pertengahan Ramadan. Target Ramadan kita di tahun depan, target puasa kita di tahun depan adalah kira-kira capaian hidup apa yang mau aku capai di Ramadan tahun depan. Itu harus aku realisasi ketika di bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan yang lain. Karena Rasulullah mengalami pengalaman paling besar itu di bulan Ramadan. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW di tahun kedua Hijriyah mengalami pertama kali puasa Ramadan dan langsung melaksanakan perang Badar. Ingat, tahun kedua itu kondisi ekonomi Madinah itu belum stabil. Kondisi ekonomi Madinah belum stabil. Bulan Ramadan di masa itu sangat panas sekali. Kenapa disebut sebagai Ramadan? Ramadan itu memiliki asal kata romdo. Romdo itu artinya panas, terik, kering, dan berdebu. Jadi Ramadan di zaman Rasulullah itu nggak sama seperti Ramadan sekarang. Kalau sekarang saya dengar dari teman-teman yang ada di Saudi, Ramadannya agak sedikit adem. Tapi di zaman Rasulullah itu panas yang mencekik sekali. Bayangkan, puasa pertama dalam kondisi fisik yang terganggu karena cuaca dan kondisi ekonomi yang sedang menghimpit. Coba bayangkan, ini triple kill ini, ya. Kalau bahasa anak muda itu, ini benar-benar sudah hancur-hancuran di sana. Dan di situ masih dipaksa untuk melaksanakan perang Badar. Coba bayangkan. Nah, inilah sebuah asror atau sebuah rahasia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan saya meminta kepada kita semua ya, baik untuk saya maupun untuk Bapak Ibu sekalian untuk menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar.
Apa definisi jalan keluar Bapak Ibu sekalian? Kalau di masjid ini ada berapa pintu misalkan, ada 1, 2 pintu dan ada beberapa jendela. Kalau semua pintu itu terbuka dan semua jendela itu terbuka, itu bukan jalan keluar namanya. Karena Bapak Ibu sekalian bisa keluar lewat pintu 1, bisa keluar lewat pintu 2, dan bisa keluar lewat jendela kalau 2 pintu itu tertutup. Tapi sesuatu baru disebut sebagai jalan keluar kalau seluruh pintu itu tertutup dan hanya menyisakan 1 jendela. Dan satu-satunya jalan untuk keluar adalah jendela itu yang disebut sebagai makhraj. Itu yang disebut sebagai jalan keluar. Jadi saat Allah menyebutkan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Berarti pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan muncul di persimpangan akhir persoalan kita. Jadi kalau kita masih memiliki logika, kalau kita masih memiliki kesempatan untuk mencari jalan keluar, pertolongan Allah belum muncul di situ karena kamu masih mampu. Tapi saat kita sudah terhimpit, gak ada orang yang bantu, gak ada orang yang support, gak ada orang yang memberikan support kepada kita. Artinya kita tuh benar-benar sendirian dan kita gak mampu menyelesaikan masalah kita. Nah, disitulah letak persoalannya. Kita mau berpihak kepada Allah atau kita berpihak pada diri kita sendiri. Kalau kita berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar melalui jalur yang tidak diduga-duga. Rasulullah mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa, mengalami tekanan cuaca yang sangat luar biasa, plus ditambah tekanan politik dari Mekah. Karena awal mula perang Badar itu bermula dari ketika rombongan Abu Sufyan melewati teritori kekuasaan Rasulullah SAW. Kita harus ingat, Makkah sama Madinah itu dalam kondisi tidak stabil. Dalam arti 2 negara dalam tanda kutip yang sedang berperang. Jadi pasti sangat sensitif dong, pasti sangat sensitif. Lalu ketika Abu Sufyan itu masuk teritori kekuasaan Rasulullah SAW, itu dibaca oleh intelijen Rasulullah bahwa Abu Sufyan yang notabene adalah musuh Rasulullah itu melewati teritori kekuasaan Rasulullah. Saat dibaca oleh intelijen Rasulullah, langsung dilaporkan kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan melewati jalur kekuasaan kita. Sebagaimana ketika ada 2 negara yang sedang berperang dan ada 1 negara yang mencoba untuk menyusup, kan pasti akan ditenggelamkan. Ibaratnya Indonesia memiliki teritori kekuasaan, terus tiba-tiba ada kapal asing masuk tanpa seizin pemerintah Indonesia, pasti akan ditenggelamkan. Nah, ini Abu Sufyan masuk teritori kekuasaan Rasulullah tanpa izin Rasulullah, dikejarlah sama Rasulullah. Nah, berarti kita harus ingat, mengejar kafilah dagang itu berarti kan Rasulullah nggak niat perang sebetulnya. Karena sedang mengejar kafilah dagang. Memang gak ada niatan perang di situ. Niatan Rasulullah adalah mengejar kafilah dagang dan mencegah Abu Sufyan. Berarti 300 orang atau 300 orang yang disiapkan Rasulullah itu bukan dalam kondisi siap untuk berperang. Karena hanya sekedar untuk mengejar kafilah dagang. Dikejarlah kafilah dagang Abu Sufyan sampai berada di Badar, kafilah dagang Abu Sufyan berhasil kabur dan melaporkan kepada orang-orang Mekah, melaporkan kepada Abu Jahal dan petinggi-petinggi Mekah, mengatakan bahwa Muhammad telah mengejar kita. Berarti kita harus menyiapkan pasukan untuk melawan Muhammad. Ini kesempatan emas. Karena kemarin kita gagal untuk membunuh Muhammad ketika Muhammad ada di Mekah, sekarang Muhammad sudah terhimpit, gak bisa balik menuju Madinah karena jarak antara Madinah dengan Badar itu 200 km. 200 km tanpa persiapan yang matang, dalam kondisi cuaca yang mencekik dan dalam kondisi ekonomi yang sedang jatuh-jatuhnya. Coba betapa sulitnya posisi Rasulullah pada saat itu. Akhirnya orang-orang Mekah mengirimkan pasukannya, sekitar 900 pasukan. Di situ Rasulullah sebagai seorang pemimpin lantas mengatakan kepada para sahabatnya, karena para sahabatnya nggak siap untuk berperang, maka harus ada kesepakatan di antara para sahabat, kita mau melanjutkan perang atau tidak. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan berperang melawan mereka atau kita mundur? Karena kalau mundur wajar, 300 lawan 900 sekian orang tidak adil secara kuantitas pasukan. Yang kedua, Rasulullah tanpa persiapan sama sekali. Jadi Rasulullah menanyakan kepada para sahabatnya, lanjut berperang atau kita mundur? Yang pertama kali mengangkat tangan adalah Abu Bakar.
Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku tergantung dirimu ya Rasulullah. Indi masyiat. Aku tergantung dirimu ya Rasulullah. Engkau perintahkan kami untuk berperang, aku berperang. Engkau perintahkan kami untuk mundur, kami mundur ya Rasulullah. Di situ, oke. Lalu Rasul menanyakan kembali, ada pendapat lain atau tidak? Umar yang mengangkat tangan. Umar mengangkat tangan dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Karena Umar itu, Bapak Ibu sekalian, waktu di Mekah, pertama kali dia itu masuk Islam, dia itu sudah janji. Ya, dia waktu pertama kali masuk Islam langsung berada di pintu Ka'bah dan teriak-teriak mengatakan bahwa Umar bin Khattab telah beriman kepada Tuhannya Muhammad. Telah beriman bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Akhirnya diprotes sama pemuda-pemuda Mekah sampai terjadi konflik antara antara Umar dengan pemuda-pemuda Mekah. Berantemlah di situ dan Umar babak belur, kalah. Umar kalah di sana dan berjanji, perhatikan janji Umar. Umar mengatakan, saksikanlah. Jika jumlah kami sudah sampai 300, maka siapa yang akan menjadi pemenang? Kami atau kalian? Dan jumlah pasukan Rasulullah ketika di perang Badar adalah 300. Maka Umar bilang, ya Rasulullah, ini yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Udah gak usah mundur, kita harus maju. Tapi Rasulullah SAW tidak sedang mengejar pendapat orang-orang Mekah atau mengejar pendapat orang-orang muhajirin. Karena Abu Bakar sama Umar itu adalah orang muhajirin. Yang Rasulullah sasar itu adalah orang-orang Ansor. Makanya Rasulullah nanya lagi. Ya, Rasulullah menanyakan lagi. Apa pendapat kalian? Lanjut berperang atau mundur? Langsung di sana ada sosok dari orang Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Dia mengangkat tangan, ya Rasulullah, mungkin yang engkau maksud adalah kami, orang-orang Ansor, yaitu penduduk asli Madinah. Kenapa Rasulullah menyasar orang-orang Ansor? Karena begini, sebelum Rasulullah SAW itu hijrah menuju Madinah, itu ada deal-dealan antara Rasulullah dengan penduduk Madinah. Nah, MOU antara Rasulullah dengan penduduk Madinah adalah Rasulullah diangkat menjadi pemimpin. Tapi dengan syarat penduduk Madinah akan membela Rasulullah 100% kalau terjadi perang di sekitaran Madinah. Sedangkan Badar itu 200 km dari Madinah. Berarti sudah keluar jauh dari Madinah. Maka kalau orang-orang Ansor bilang, ya Rasulullah kami gak mau ikut untuk berperang, gak apa-apa. Makanya Rasulullah ingin memastikan orang Ansor mau ikut atau tidak. Lantas Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, ambil semua yang kami miliki. Kami punya harta, kami punya jiwa, ambil semuanya ya Rasulullah. Kalau engkau ingin menyisakan sedikit bagi kami, itu terserah engkau ya Rasulullah. Tapi apa yang kau ambil lebih kami sukai daripada apa yang kau sisakan bagi kami. Lalu Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, jangankan berperang di sini, jangankan berperang di Badar. Badar itu dekat sama laut, Bapak. Dekat sama laut dan di seberang lautan itu adalah Ethiopia atau Habasyah yang dikenal di masa lalu, Habasyah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, jangankan engkau memerintahkan kami berperang di sini, engkau perintahkan kami untuk menyeberangi lautan itu dan berperang di sana, kami akan ikut kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah sudah mengunci semuanya, berarti Muhajirin dan Ansor siap berperang bersama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa leadership Rasulullah SAW. Beliau itu tidak memutuskan sesuatu itu sendiri, tapi Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan memutuskan bersama. Ini yang disebut sebagai prinsip musyawarah. Ya, bahwa kediktatoran itu tidak boleh terjadi, tidak dikenal dalam prinsip-prinsip Islam. Bahwa dalam prinsip Islam adalah musyawarah yang menjadi fondasi utama dalam memutuskan sebuah perkara. Setelah semua masukan itu diyakinkan oleh Rasulullah SAW, tinggal bagaimana teknis persiapan perang. Rasulullah membagi menjadi dua tim. Tim pertama adalah untuk mengidentifikasi di mana perkemahan orang Mekah. Karena kita harus tahu, karena dalam dunia perang itu, kalau Bapak Ibu sekalian baca buku Sun Tzu itu ya tentang strategi berperang, bahwa peperangan itu langkah pertama kemenangan dalam peperangan itu adalah membaca peta. Membaca peta musuh sekaligus juga peta sekitar. Maka Rasulullah membaca peta di mana pasukan Mekah sedang berkemah. Di Badar itu ada kampung yang cukup tua di sana, dan Rasulullah menuju bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju ke kampung tersebut. Jadi ada dua tim. Tim pertama adalah mengidentifikasi di mana pasukan musuh, dan tim kedua mengidentifikasi berapa jumlah pasukan musuh. Yang satu di mana, yang satu berapa.
yang mengidentifikasi atau mencari di mana pasukan musuh ada dua orangnya. Yang pertama Rasulullah sendiri turun tangan, dan yang kedua adalah Abu Bakar. Berarti ini menjadi pelajaran bahwa leadership itu harus turun ke bawah. Seorang leader itu harus turun ke bawah, nggak boleh berada di menara gading ya lalu ongkang-ongkang kaki dan memerintahkan kamu gini dan gini, enggak. Tapi seorang leader yang sesungguhnya itu adalah siap dan rela masuk ke dalam sebuah proyek yang sedang digarap. Rasulullah bersama Abu Bakar menemui pemimpin dari kabilah tersebut. Tanyakan, kalian tahu atau enggak di mana letak pasukan Mekah? Orang tadi mengatakan, kalian itu siapa? Kami enggak mengenal kalian. Lalu Rasulullah kayak gini, oke, kita deal-dealan informasi aja. Kalian kasih tahu di mana pasukan Mekah, kami akan kasih tahu kami itu siapa. Oke, deal. Dia menyebutkan bahwa pasukan Mekah itu ada di wilayah A misalkan. Ada di wilayah A. Tapi Rasulullah enggak langsung percaya. Kalau pasukan Madinah ada di mana? Padahal pasukan Madinah adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah ingin memastikan kalau orang ini benar menyebutkan pasukan Madinah ada di wilayah yang benar, berarti pasukan yang Mekah itu pun juga benar. Pasukan Madinah ada di wilayah B kata orang tadi. Ternyata jawabannya benar. Oh, berarti pasukan Mekah juga benar di situ. Baru Rasulullah SAW menyebutkan tentang dirinya itu siapa. Pasukan musuh sudah diketahui. Berarti harus mengetahui berapa jumlah pasukan. Karena harus dikalkulasi Bapak Ibu sekalian. Dikalkulasi. Nah, untuk tahu berapa jumlah pasukan musuh, berarti kan harus masuk ke tenda musuh. Harus masuk ke kandang. Nah, untuk masuk ke kandang itu berarti butuh orang-orang yang nekat. Nah, orang-orang yang nekat itu siapa? Ya anak-anak muda. Anak-anak muda itu ya gerak dulu, mikir kemudian. Makanya Rasulullah itu meminta kepada 3 pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib, lalu Talha bin Ubaidillah, dan yang kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang pemuda untuk menuju ke perkemahan orang Mekah dan menghitung berapa jumlah pasukan musuh. Karena anak muda itu gerak dulu mikir kemudian, mereka akhirnya masuk ke perkemahan orang Mekah. Pas sampai di dekat perkemahan orang Mekah, mereka bingung. Gimana cara ngitungnya? Kebingunganlah mereka. Akhirnya sampai datang seorang pelayan dari perkemahan orang Mekah itu dan disergap oleh Ali bin Abi Thalib dan diinterogasi sama Ali. Berapa jumlah pasukan kalian? Orang ini mengatakan, enggak, aku enggak mau ngasih tahu. Kalau kayak gitu aku bocorin informasi dong. Enggak, pasukan kalian ada berapa? Enggak, aku enggak mau membocorkan informasi. Akhirnya dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari. Diserahkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, bukan gitu caranya menginterogasi. Interogasi itu enggak bisa caranya pakai kekerasan, dipaksa supaya ngomong, ya. Kalau kita lihat ya dunia barat sekarang, kalau Bapak Ibu sekalian nonton film-film, itu kan gimana cara interogasi ala orang barat itu kan dipukulin lah, dipaksa lah, ada yang kukunya itu dicabut lah, untuk menggali informasi dari musuh. Tapi Rasulullah bilang gak gitu caranya interogasi. Rasulullah mencoba untuk menginterogasi dengan cara yang lebih humanis. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah nanya, tugasmu itu sebagai apa di sana? Sebagai yang menyiapkan makanan ya Rasulullah, sebagai kokinya. Oke. Sehari itu memasak berapa ekor unta? Ya sekitar 9 sampai 10 ekor unta. Kata Rasulullah, kalau kayak gitu aku tahu berapa pasukan kalian. Karena Rasulullah tahu, 1 ekor unta itu bisa untuk makan 100 orang. Berarti kalau setiap hari mereka makan 9 sampai 10 ekor unta, berarti jumlah pasukan mereka itu antara 900 sampai 1000. Itu kecerdasan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu harus punya kecerdasan, harus memiliki kecerdasan bukan berdasarkan emosi, tapi memiliki logika yang dalam untuk memutuskan sebuah perkara. Ya baik, waktunya terbatas ya. Ini bagian terakhirnya. Setelah jumlah pasukan diketahui, pasukan mereka pun juga diketahui, tinggal Rasulullah SAW menempatkan perkemahan di wilayah yang paling tepat. Karena Rasulullah harus menempatkan pasukannya itu di wilayah yang paling tepat. Badar itu ada sebuah kebun, yang kebun itu berisi air yang sangat melimpah. Rasulullah itu berpikir bahwa karena misalkan musuh itu ada di depan, lalu di sini ada kebun, ya di sini ada kebun. Nah Rasulullah itu berpikir untuk berkemah itu di belakang kebun tadi. Tapi pada saat itu ada salah seorang sahabat yang
menyarankan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang kau perintahkan ini itu adalah wahyu atau pendapat pribadimu ya Rasulullah? Rasulullah bilang itu adalah pendapat pribadiku. Kalau kayak gitu aku boleh saran atau enggak? Dalam dunia perang, karena Madinah itu, orang-orang Ansor itu, orang-orang Madinah itu kenyang akan peperangan. Dibandingkan sama orang Mekah, lebih khataman orang Madinah. Dalam dunia perang ya Rasulullah, yang menguasai mata air dia yang akan menjadi pemenang. Makanya aku menyarankan agar pasukan kita berada di depan kebun tadi, bukan di belakang. Karena kalau kita berada di depan kebun, kita mau cari suplai air tinggal mundur ke belakang. Tapi kalau misalkan kita itu di belakang kebun, bisa jadi kebun ini akan dikuasai oleh musuh. Maka lebih baik kita berada di depan kebun tadi. Dan Rasulullah menerima pendapat tersebut. Persiapan sudah matang, berarti tinggal mengatur strategi peperangan. Rasulullah SAW berada di atas panggung komando, ya, di atas panggung komando mengatur barisan pasukan Rasulullah. Rasulullah tidak menggunakan strategi hit and run. Jadi perang gitu, tiba-tiba ada di sayap kanan atau sayap kirinya itu lemah, lalu habis itu mundur lagi diserang lagi, enggak seperti itu Rasulullah. Rasulullah tahu jumlah pasukan 300 harus melawan 900 lebih itu tidak mudah. Makanya Rasulullah melakukan sebuah strategi gimana caranya musuh itu takut duluan. Gimana caranya? Rasulullah akhirnya membangun sebuah soft panjang. Membuat soft panjang yang kalau dilihat sama musuh, oh ternyata pasukan Rasulullah itu banyak banget karena panjang banget di situ. Padahal di belakangnya kosong. Tapi yang jelas adalah Rasulullah ingin agar musuh itu jatuh mentalnya terlebih dahulu. Nah, jadi Rasulullah membangun soft yang begitu panjang. Setelah strategi itu diterapkan oleh Rasulullah SAW dan memberikan briefing kepada pasukannya, tinggal Rasulullah melakukan hal yang paling terakhir, yaitu adalah motivasi dan doa. Ini penting banget. Berarti terkadang doa dan motivasi itu diletakkan di akhir. Jadi bukan sekedar motivasi di awal, kamu itu harus gini nanti kerjain itu, enggak. Kerjakan terlebih dahulu, lalu setelah itu kita berikan motivasi agar lebih kuat. Dan Rasulullah melakukan demikian di atas panggung komando bersama Abu Bakar. Rasulullah mengatakan bahwa di tanah ini si fulan akan mati, di tanah ini si fulan akan tersungkur, di tanah ini si fulan akan binasa. Rasulullah menyebutkan satu persatu orang-orang yang akan mati di perang Badar, dan itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang akan mati, untuk memberikan motivasi kepada para sahabat bahwa sesungguhnya besok kita pasti menang. Jadi hidup ini Bapak Ibu sekalian, ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Hidup kita itu harus punya strategi sukses. Jangan kita berpikir udah Ustadz, yang penting hidup itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Tapi kita harus punya target bahwa kita harus sukses Bapak Ibu. Kita harus berhasil, kita punya project dalam pekerjaan, kita harus sukses, kita harus sesuai dengan keinginan kita, ekspektasi kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang bos. Kita harus berpikir sukses. Jangan mikirnya tuh udah yang penting serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu penting iya, tapi harus berpikir sukses. Dan Rasulullah berpikir untuk menang. Rasulullah enggak minta ya Allah terserah engkau ya Rasulullah. Ya terserah engkau ya Allah. Engkau mau menangkan, alhamdulillah. Engkau enggak menangkan, ada hikmah di situ. Enggak. Doa Rasulullah adalah ya Allah menangkan ini. Lalu setelah memberikan motivasi kepada para sahabat bahwa besok kita pasti akan menang, Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa. Ini doa kalau kita dengar itu seakan-akan kontroversial. Tapi Badar itu adalah sebuah pertaruhan. Badar menang, Islam tersebar. Badar kalah, Islam tidak tersebar. Jadi Rasulullah terpaksa harus menggunakan doa ini sampai bergetar jiwa Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, buktikanlah janjimu selama ini kepadaku. Allahumma intuhlika hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, kalau engkau tidak memenangkan pasukan ini, engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Terpaksa Rasulullah harus menggunakan doa itu karena ini pertaruhan. Bergetar jiwa Rasulullah karena harus berdoa sedemikian sampai selendang Rasulullah SAW jatuh. Ketika selendang Rasulullah SAW jatuh, perhatikan. Abu Bakar As-Siddiq mendekati Rasulullah. Perhatikan dua sahabat ini. Kita nggak mungkin nggak punya sahabat. Jangan pingin masuk surga sendirian. Harus ada temannya. Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar mendekati Rasulullah SAW, mengambil selendang Rasulullah dan meletakkan di pundak Rasulullah. Sembari mengatakan, ya Rasulullah, cukup. Jangan kau teruskan lagi doa itu. Kafaka munasyadaka rabbak.
Cukup engkau doa seperti itu kepada Tuhanmu. Fa innahu sayanjizu wa'dah. Karena besok ia akan menepati janjinya. Tenang jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau siapa yang barusan datang?" Abu Bakar mengatakan, "Allahu wa rasuluhu alam." Allah dan Rasul yang Maha mengetahui. Rasulullah mengatakan, barusan Jibril turun dengan membawa kuda perangnya dan mengenakan pakaian perang untuk mengikuti perang bersama kami. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala muncul di sana dan Badar terjadi, dimenangkan telak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah proses bahwa apa yang terjadi di zaman Rasulullah itu tidak instan, Bapak Ibu sekalian. Semuanya ada strategi, semuanya ada motivasi, semuanya ada cara, dan kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan ini, berarti strategi harus kita terapkan, doa jangan pernah putus, ya, dan kaitkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena strategi yang kita bangun tanpa kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu akan runtuh. Semoga apa yang bisa kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.